Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat ini, Roh Kudus yang mengubah hidupku. Bagian pertama, Roh Kudus yang mengubah hidupku, bagian pertama. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, saya sengaja menyampaikan ayat ini di awal untuk menjadi contoh. Ternyata banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Seluruh ayat-ayat dalam perikop yang kita baca ini menegaskan akan dosa dan penghukuman Ananias dan Safira yang karena berdusta kepada Roh Kudus, mereka tewas seketika oleh perkataan Rasul Petrus. Alkitab mencatat bahwa murid-murid saat itu hidup dalam kekudusan. Dan semua terlihat sepertinya bagus dan luar biasa. Tetapi ada orang-orang munafik seperti Ananias dan Safira yang hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, lalang akan tumbuh di antara gandum sampai pada waktu panen. Perhatikan baik-baik. Saya teringat kepada satu peristiwa di mana dalam kehidupan kekristenan saat ini kita hampir tidak bisa membedakan mana lalang, mana gandum. Saya mengenal seorang aktivis di gereja, seorang yang sukses, bahkan sering membantu keuangan gereja tersebut. Dan dia sangat dihormati, baik oleh pendeta gereja itu dan juga para jemaat di gereja itu. Waktu terus berjalan. Ternyata kita semua yang mengenal dia dikejutkan. Dia sedang menghadapi kasus, dan kasusnya sedang terjadi di tahun ini. Ternyata orang tersebut sedang dalam proses perceraian. Dan celakanya, dia ternyata sudah menikah dan bercerai 3 kali. Wow, orang ini seorang yang munafik. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Sesungguhnya ia sudah menghina Allah dan membohongi manusia. Saudara, seperti itulah Ananias dan Safira istrinya. Mereka bersengkokol dalam kejahatan, dan ini berarti mereka sepakat dan bersatu dalam ketidaktaatan. Dosa mereka adalah bahwa mereka ingin dianggap sebagai murid-murid yang unggul dan paling utama, padahal sesungguhnya mereka bukanlah murid-murid sejati. Mereka menjual sebidang tanah, lalu membawa uangnya ke depan kaki para rasul, seperti yang dilakukan oleh Barnabas, supaya mereka dipandang hebat dan mendapatkan tepuk tangan dan sorak-sorai dari orang-orang. Mereka sesungguhnya menghina Allah dan menipu orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya setiap orang percaya harus menyadari pentingnya Roh Kudus di dalam karya penebusan Allah bagi semua orang berdosa. Bayangkan sejenak. Tanpa Roh Kudus, tidak ada penciptaan alam semesta dan umat manusia. Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup.
tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab, tidak ada perjanjian baru, tidak ada kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tanpa Roh Kudus tidak ada iman, tidak ada kelahiran baru dan kesucian, bahkan juga tidak ada orang Kristen di dunia ini. Saudara, saat ini kita akan belajar hal-hal yang harus kita ketahui untuk mengenal Roh Kudus. Saat ini saya akan menjelaskan dua hal. Dan minggu depan, pada bagian kedua, saya akan menyelesaikannya dengan dua hal lagi. Untuk kita belajar mengenal Roh Kudus secara alkitabiah. Hal yang pertama, pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus. Di seluruh Alkitab, Roh Kudus diperkenalkan dengan mempunyai kepribadiannya sendiri. Dia adalah pribadi ilahi seperti Bapa dan Anak. Karena itu, kita tidak boleh menganggap Roh Kudus hanya sebagai pengaruh dan kuasa saja. Dia memiliki ciri-ciri pribadi, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus mampu untuk mengasihi kita dan menikmati persekutuan dengan kita. Dia diutus Bapa untuk membawa orang percaya masuk ke dalam hadirat dan persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Saudara, beberapa hari yang lalu saya baru sharing dengan teman saya dalam masalah yang sedang dia hadapi. Ia merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya dan mendengarkan keluhan-keluhannya. Dia merasakan Roh Kudus sebagai penolong, diam saja, tidak memberikan jawaban untuk jalan keluarnya. Tapi setelah kami sharing panjang lebar, Tuhan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus, Sang Penolong itu adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kami disadarkan, mengapa teman saya ini belum mendapatkan jawaban dari Tuhan? Jawabannya, karena selama ini ia hanya mengikuti pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri untuk menanggapi masalah yang sedang terjadi pada dirinya. Ia tidak mengikuti pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Sehingga masalahnya ya tetap saja terjadi. Dan akhirnya masalahnya terjawab. Lalu kami berdoa, dia merasakan kelegaan, dan dia pun yakin bahwa masalahnya pasti teratasi dengan mengikuti cara Tuhan. Saudara ingat, Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kita. Dia layak untuk ditaati, dikasihi, dan menerima penyerahan hidup kita sepenuhnya. Itulah pribadi Roh Kudus. Hal yang kedua, karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Saudara, kita dapat melihat karya Roh Kudus mulai dari Perjanjian Lama. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, Yoel 2 ayat 28 dan 29, saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh Kudus adalah pribadi dari Tritunggal Allah yang kekal. Walaupun dalam Perjanjian Lama, kuasanya tidak dinyatakan secara penuh sampai hadirnya Tuhan Yesus Kristus dan peristiwa Pentakosta, tetapi banyak bagian-bagian dalam Perjanjian Lama yang mengacu kepada Roh Kudus dan karya-karyanya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, di zaman kita hidup sekarang ini, ada banyak karya-karya Roh Kudus yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Karya pertama,
Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan. Ia menginsapkan orang akan dosa. Ia menyatakan kebenaran tentang Yesus dan memberi kita kelahiran baru, serta memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, dalam yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat kembali bagaimana peristiwa kelahiran baru kita terjadi di masa yang lalu, saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti saudara dan saya sepakat bahwa peristiwa itu terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Roh Kudus yang menginsapkan kita dari dosa-dosa kita saat itu. Dan kita mulai bertobat bukan karena kekuatan kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Itulah karya Roh Kudus sebagai pelaksana keselamatan, di mana kita semua telah mengalaminya. Amin. Pada saat kita bertobat, kita menerima Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 20, Yesus menghembusi para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Karya kedua, Roh Kudus adalah pelaksana pengudusan. Pada saat kita bertobat, kita didiami Roh Kudus dan dipengaruhi kuasa penyuciannya. Perhatikan hal-hal yang dilakukan Roh Kudus dalam menyucikan hidup kita. Dia membersihkan diri kita. Dia menuntun kita dan mendorong kita untuk hidup kudus, serta membebaskan kita dari belenggu ikatan dosa. Saudara, lewat khotbah, lewat bimbingan rohani, saya selalu mengingatkan jemaat bahwa ketika pikiran, perasaan, dan keinginan kita sesuai dengan pikiran, perasaan, dan keinginan Roh Kudus, disitulah kita disebut hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan kita akan terus mengalami proses pengudusan dari waktu ke waktu, sehingga kita akhirnya dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Bukan hanya itu, Roh Kudus juga menolong kehidupan doa dan penyembahan kita kepada Allah. Dialah yang mengadakan syafaat bagi kita ketika kita berseru kepada Allah. Dan lewat proses pengudusan yang dilakukan Roh Kudus dari waktu ke waktu, kita dituntun ke dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya menghasilkan sifat-sifat Yesus dalam pribadi kita. Karya ketiga, Roh Kudus adalah pelaksana pelayanan. Ia memberi kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi dan melayani. Dan karya ini berkaitan dengan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, dan kita dapat bekerja efektif baik di gereja maupun di hadapan dunia. Allah bermaksud agar semua orang yang percaya dapat mengalami baptisan Roh Kudus untuk kepentingan bersama dalam persekutuan orang-orang percaya. Karya keempat, Roh Kudus menjadi pelaksana yang memasukkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Ia hidup di dalam gereja, ia membangun gereja, ia mengilhami penyembahan dan mengarahkan misinya. Roh Kudus menetapkan pekerja-pekerjanya. Ia memberikan karunia kepada jemaat. Dia mengurapi para pengkhotbah. Roh Kudus menjaga Injil dan perkembangan dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ingat, berbagai kegiatan Roh Kudus yang sudah saya jelaskan itu bersifat saling mendukung dan tidak bertentangan. Pada saat yang bersamaan, karya-karya Roh Kudus itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya,
Saat kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Yesus Kristus, saat kita mengalami kuasa untuk bersaksi dan melayani Tuhan, dan mengalami persekutuan yang indah di dalam tubuhnya, kita juga pasti akan terlibat aktif dalam semua karya-karya Roh Kudus tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saudara, di minggu pertama bulan Juni, kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi setiap minggu pertama, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk perjamuan kudus saat ini. Bapa di surga, terima kasih sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus, agar tubuh dan darah Yesus bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Bukan sekedar ritual, tapi kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan dan melayakan kami. Dalam nama Yesus, kami menyambut perjamuan kudus saat ini. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara sekarang siapkan roti dan anggur. Bagi jemaat yang sudah menerima, saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang belum memilikinya, saudara bisa menggantinya dengan potongan roti dan juga menyiapkan sirup berwarna merah atau air teh untuk menggantikan anggurnya. Kita akan menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti saudara. Kalau di roti saudara ini ada ayat, saudara bisa baca, renungkan, dan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan terlebih dulu sebelum kita memakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara siapkan anggur di tangan kanan, dengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid Yesus dan kepada kita, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara percaya? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kita akan berdoa mengucap syukur. Dan sekaligus kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melakukan perjamuan kudus. Tubuh dan darah-Mu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya ada kuasa di dalamnya.
Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Dan Kau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kasih karunia-Mu telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih juga buat firman Tuhan saat ini. Kami sudah mendengarkan dan kami sudah belajar dan mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang mengubah hidupku, mengubah hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih. Bimbing kami supaya semakin hari kami boleh semakin bergaul intim dengan Roh Kudus untuk kami mengenal kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati, jemaat-Mu sudah diberkati, kami semua yang mendengarkan firman-Mu sudah diberkati. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya kembali kami hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia, negara tercinta. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan. Terima kasih buat pertolongan-Mu sehingga keadaan semakin baik. Dan kami percaya krisis kesehatan, krisis ekonomi akan segera berlalu. Dalam nama Yesus ada kesejahteraan di negeri tercinta. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pemerintah, memberkati rakyat Indonesia. Supaya kami bersama-sama, bekerja sama untuk kami boleh menikmati kesejahteraan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.